Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih-salihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajar. Siapa nih di sini yang sudah mengisi daftar hadir? Ada yang belum? Bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan isi dulu daftar hadirnya di link yang sudah Ibu share di grup dan juga bisa dicek di description box di bawah ini. Silakan diisi dulu ya, solih-solihah. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sama-sama ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 1, mari belajar Quran Surat An-Nas, subpelajaran 3, pesan dari Quran Surat An-Nas. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu mengetahui asbabun nuzul Quran Surat An-Nas dan memahami pesan yang terkandung dalam Quran Surat An-Nas. Anak-anak, ada yang sudah tahu asbabun nuzul Quran Surat An-Nas? Atau masih bingung asbabun nuzul itu apa? Bagi yang sudah hafal, Ibu acungkan 2 jempol. Masya Allah, hebat. Nah, bagi yang belum hafal, jangan sedih. Kita pelajari bersama yuk. Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, kenapa surat An-Nas ini diturunkan? Itu ada ceritanya nak. Dulu, Nabi Muhammad SAW sakit. Jadi, Rasulullah ini pernah sakit juga nak. Tapi, sakit kali ini karena kena sihir. Nah, atas izin Allah, turun 2 malaikat. Malaikat yang pertama duduk di dekat kepala Rasulullah dan yang kedua duduk di samping kakinya Rasulullah. Nah, keduanya berbincang-bincang. Rasulullah ketika sedang sakit mendengarkan perbincangan malaikat. Kata malaikat yang duduk di dekat kepala Rasulullah itu terkena sihir. Lalu malaikat yang duduk di samping kaki Rasulullah bertanya, terkena sihir oleh siapa? Dan malaikat yang satunya lagi pun menjawab, Rasulullah terkena sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labid Ibnul Aqsam. Sihirnya tersebut disimpan di bawah batu di dasar sumur milik si fulan. Setelah berbincang-bincang, malaikat itu pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keesokan harinya, Rasulullah meminta tolong kepada sahabatnya yang bernama Ammar bin Yasir. Rasulullah meminta tolong kepada sahabatnya untuk mengambilkan sihir yang ada di bawah batu di dasar sumur milik si fulan. Kemudian Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat yang lain pun menimba, menguras sumur milik si fulan tersebut sampai airnya habis. Lalu di bawah batu di dasar sumur, para sahabat menemukan ada sebuah batu yang dililit oleh rambut dengan 11 ikatan. Kemudian para sahabat pun membawa batu dengan lilitan rambut tersebut kepada Rasulullah. Kemudian
turunlah malaikat Jibril membawa wahyu Quran surat Al-Falaq dan juga Quran surat An-Nas sebagai bentuk perlindungan dari berbagai macam kejahatan dan juga dari godaan setan, jin dan manusia, dan juga dari sihir. Jadi Labid Ibnul Aqsam yang menyihir Rasulullah ini menyuruh anak kecil untuk mengambil rambutnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sedang menyisir rambutnya ada yang terjatuh dan tertinggal di sisir. Kemudian Labid ini menyuruh anak kecil untuk mengambil rambutnya Rasulullah. Kemudian rambutnya tersebut diikat di sebuah batu dengan 11 ikatan. Kemudian setelah rambutnya tersebut diikat di batu, Labid ini meniup-niup sihirnya ke batu tersebut. Akhirnya Rasulullah pun terkena sihir dan jatuh sakit. Nah, kemudian Rasulullah pun membaca Quran surat An-Nas dan juga Quran surat Al-Falaq. Setelah dibaca, ikatan rambut yang ada di batu pun terlepas. Dan Rasulullah SAW pun atas izin Allah sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Dari asbabun nuzul tersebut, ada pesan yang bisa kita ambil dari Quran surat An-Nas. Di antaranya, kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang selalu membujuk manusia agar selalu berbuat dosa. Setan tidak pernah berhenti menggoda manusia. Baik pagi, siang, dan malam, setan terus menggoda manusia. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, maka kita bisa tergoda oleh bujuk rayu setan. Nah, cara berlindung kepada Allah dari bujuk rayu setan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Kemudian berzikir kepada Allah, lalu berdoa memohon kepada Allah agar dilindungi dari godaan setan. Kemudian rajin membaca Al-Quran dan berteman dengan orang-orang yang baik. Dan membaca Quran surat An-Nas di pagi hari dan juga petang hari dan sebelum tidur. Sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada yang belum difahami, silakan ditanyakan ya. Baik, anak-anak, kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.